Lensa adalah mata dari sebuah kamera. Setiap lensa memengaruhi bagaimana gambar akan dihasilkan. Tanpa adanya lensa, sinema juga tidak akan pernah ada. Lensa sinema seharusnya memiliki 3 komponen dasar, yaitu stop atau iris, fokus, dan focal length. Lensa terbagi menjadi 2 jenis, prime lens dan zoom lens. Prime lens adalah jenis lensa di mana focal length-nya tidak dapat dirubah secara optikal. Sedangkan zoom lens adalah lensa yang focal length-nya bisa dirubah karena memiliki elemen kaca yang dapat disesuaikan. Filmmaker seringkali menggunakan prime lens karena gambar yang dihasilkan menjadi lebih tajam jika dibandingkan dengan zoom lens. Selain itu, prime lens memiliki aperture yang lebih besar, jadi akan sangat berguna ketika kalian merekam film dalam keadaan minim cahaya. Karena dengan aperture yang besar, maka cahaya akan lebih banyak masuk ke sensor kamera, sehingga membuat gambar yang dihasilkan menjadi lebih terang. Aperture yang besar juga akan menciptakan shallow depth of field, yang mana akan membuat background menjadi sangat kabur. Sangat berguna ketika kalian ingin memisahkan subjek dari background. Meski begitu, filmmaker terkadang juga menggunakan zoom lens, karena kemampuan dari zoom lens yang bisa merubah focal length. Jadi mereka bisa melakukan close up, medium, dan wide shot tanpa harus mengganti lensa, yang mana membuat mereka lebih menghemat banyak waktu. Mereka juga bisa melakukan zoom in atau zoom out saat merekam. Sinematografer juga memiliki opsi untuk merekam dengan lensa spherical atau anamorphic. Kedua lensa itu memiliki karakteristik yang berbeda. Kita akan membahas perbedaan kedua lensa itu di video kita selanjutnya. Untuk sekarang, kita akan berfokus pada macam-macam lensa berdasarkan focal length yang dimiliki. Focal length sendiri adalah jarak antara pusat optik pada lensa dengan sensor kamera. Setiap lensa pastinya memiliki focal length yang dilambangkan dalam satuan milimeter, seperti 25 mm, 50 mm, dan 100 mm. Setiap lensa dengan focal length yang berbeda juga akan menciptakan tampilan gambar yang berbeda. Semakin pendek focal length pada suatu lensa, maka akan menciptakan field of view yang semakin luas, seperti pada wide angle lens dengan focal length 24 mm. Sebaliknya, semakin jauh focal length, maka akan menciptakan field of view yang semakin sempit, seperti pada telephoto lens yang memiliki focal length antara 100 hingga 200 mm. Di video ini kita akan menganalisa jenis-jenis lensa berdasarkan focal length-nya dan bagaimana sinematografer menggunakannya untuk menciptakan visual storytelling. Kita mulai dari lensa yang memiliki focal length paling pendek, yaitu extreme wide angle lens. Lensa ini memiliki focal length yang berkisar antara 10 hingga 18 mm. Lensa ini bisa menghasilkan gambar dengan field of view yang sangat luas. Sinematografer Emmanuel Lubezki merekam film The Revenant dengan lensa jenis ini agar subjek dan background bisa terekam dalam satu close-up shot. Dia ingin menunjukkan panorama dan karakter di saat yang bersamaan. Film Nomadland juga direkam dengan lensa ini dengan alasan yang sama. Beberapa lensa jenis ini juga bisa dikategorikan sebagai fish eye lens karena menghasilkan gambar yang terdistorsi. Karena hasil gambar yang tidak natural, lensa ini digunakan di film The Favorite untuk menggambarkan seberapa absurd karakter-karakter di film ini. Pada film Birdman, lensa ini digunakan untuk menciptakan efek surrealis karena adanya sedikit distorsi pada gambar. Sinematografer Christopher Doyle menggunakan fish eye lens untuk menggambarkan karakter yang terisolasi dari dunia di sekeliling pada film Fallen Angels. Kita lanjut ke wide angle lens. Lensa ini memiliki focal length antara 18 hingga 35 mm. Ketika filmmakers ingin menghasilkan tampilan wide angle tanpa adanya distorsi gambar yang terlalu terlihat, maka mereka menggunakan lensa ini sebagai gantinya. Lensa ini sangat cocok untuk merekam wide angle shot atau untuk menggambarkan sebuah landscape. Sinematografer Newton Thomas Sigel menggunakan lensa ini pada film Drive untuk menciptakan jarak yang memisahkan karakter. Sigel menggunakan lensa ini di filmnya untuk menunjukkan relasi antar karakter yang tidak saling terhubung. Sutradara Terrence Malick juga merekam banyak filmnya dengan wide angle lens, karena dia ingin membuat karakter di filmnya tidak terpisahkan dengan alam di sekitarnya. Jika sinematografer ingin menghasilkan gambar yang terlihat natural, sebagaimana mata manusia melihat, maka mereka menggunakan standard lens. Lensa standar atau lensa natural berkisar antara 35-50 mm. Keseluruhan film Call Me By Your Name direkam dengan lensa 35 mm. Sutradara Luca Guadagnino ingin mempresentasikan film ini agar terlihat natural sehingga penonton merasa hadir dan menjadi bagian dari film ini.
Yasujiro Ozu merekam banyak filmnya menggunakan standard lens untuk menggambarkan kehidupan karakter-karakternya yang menjalani kehidupan sehari-hari. Ozu ingin mensinematisasi kehidupan nyata di filmnya, maka dari itu dia selalu menggunakan lensa 50mm. Film The Godfather juga kebanyakan direkam dengan lensa jenis ini untuk menciptakan tampilan natural seakan-akan kita masuk dan menjadi bagian dari organisasi mafia. Selanjutnya ada telephoto lens. Lensa ini mempunyai fokal yang 70mm ke atas. Lensa tipe ini sering digunakan untuk merekam subjek yang jauh. Lensa ini seringkali dipakai pada film-film yang bertemakan spy, di mana kita seakan-akan seperti memata-matai subjek dari kejauhan. Ketika Ben berlari untuk menghentikan pernikahan Elaine di film The Graduate, kita bisa melihat kalau lensa ini mengkompres jarak dan membuat gambar terlihat menjadi datar. Hal ini seakan-akan membuat Ben berlari dengan putus asa. Telephoto lens juga bisa digunakan untuk mengisolasi subjek dari lingkungan di sekitar. Seperti pada film The Pursuit of Happiness, di mana kebahagiaan Chris digambarkan dengan kontras antara dirinya dengan orang-orang di sekitarnya. Scene ini di film Captain Phillips, lensa telephoto menciptakan kesan voyeuristik, di mana kita ditempatkan seolah-olah sedang bersembunyi. Kalian bisa melihat bagaimana setiap lensa yang berbeda-beda digunakan sinematografer untuk menciptakan suatu feel dan mood tertentu. Dengan mengerti bagaimana setiap efek yang diciptakan dari sebuah lensa, maka akan membuat kalian lebih baik juga dalam menyampaikan sebuah cerita melalui visual. Jadi ingatlah untuk bereksperimen dengan banyak lensa dan membuat storyboard sebelum melakukan syuting, agar kalian bisa mengetahui jenis lensa seperti apa yang kalian butuhkan. Jika kalian tertarik tentang filmmaking dan ingin melihat konten lebih banyak dari kita, klik subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak melewatkan topik-topik yang akan kita bahas di video selanjutnya.